saya membumi ya. Saya suka tadi Bapak mengatakan bahwa peperangan atau pertempuran itu kalau di dalam dunia bisnis nggak ada akhirnya dan nggak ada rules-nya, ya, dan nggak ada wasitnya. Jadi sebetulnya terkadang kita ini bersaing dengan diri kita sendiri ya Pak ya. Betul banget Pak Sandi. Bertempur dengan mindset kita sendiri, dengan tim kita sendiri yang mana kita punya pola pasti berbeda dengan bisnis lain. Oleh karenanya teman-teman jangan ikut-ikutan ya, karena kalau ikut-ikutan, misal kita lihat peluang, bikin masker, ya bikin APD tadi Pak Greg bilang, ya yang pasti kalau pemain besar masuk dengan modal yang lebih besar habis kita. Betul banget. Ya. Kita nggak punya kesempatan. Iya, jadi mungkin 1-2 minggu atau 1 bulan lah kita ambil peluang itu. Setelah itu pemain besar masuk, mereka dengan modal besar, harga jual lebih murah, habis kita langsung. Karena pemain besar juga melihat peluang itu, pasti nggak cuma kita aja yang jeli ya, tapi mereka mungkin sudah mempersiapkan hal yang lebih besar dari kita. Oleh karenanya, kita perlu bicara grand strategy untuk semester kedua ini. Kita mau bawa arah kemana perusahaan kita, tapi kita tidak sampai salah langkah, kita tidak sampai ketinggalan. Ya, memang perlu ada benchmark Pak Greg ya. Benchmark itu role model. Kita ingin perusahaan kita suatu kali menjadi seperti apa. Itu memacu sih. Sandi. Jangan terus membuat iri, terus malah kita down ya. Aduh, saya nggak bisa kelihatannya. Itu malah membuat kita semangat dan belajar. Kira-kira apa yang mereka pelajari tapi saya belum ngerti. Apa yang mereka gagal dulu di mana saya belum pahami. Betul. Orang-orang sukses biasanya autobiografinya ada, Pak Greg. Ya, pengusaha-pengusaha sukses biasanya punya buku autobiografi itu kilas balik dari nol, dia dari bekerja, harus punya usaha, pernah jatuh bangun. Menurut saya itu modal yang penting kita baca buku mereka. Itu autobiografi, ya. Nah, kembali ke grand strategy. Teman-teman semua, kita next slide. Ada seorang bernama Igor Ansov. Dia seorang matematikawan untuk bisnis. Ya, dia menelurkan 1961, ini teori Igor Ansov Metric, dan masih dipakai dan relevan hingga sekarang. Ada metrik ini 2x2, yaitu produk dan market. Ya, jadi produk itu ada produk yang existing, produk yang kita punya, atau produk yang kita akan luncurkan di 6 bulan ke depan ini, produk baru ya, produk lama atau produk baru. Nah, market ada 2 juga. Market yang sudah kita layani sejauh ini, existing namanya, atau mencari pangsa pasar baru. Itu disebut new. Ya, marketnya new. Nah, kalau kita misal memilih ya 6 bulan ke depan, oke Pak Sandi, saya coba dengan produk yang saya punya, dengan market yang saya sudah kenal, saya mau fokus deh. Saya nggak berani tuh ambil resiko bikin produk baru, saya nggak berani juga masuk ke segmen yang lain karena saya belum punya pengalaman di sana. Ya, maka strategi yang tepat adalah market penetration. Nah, coba Pak Greg bisa kasih lihat market penetration itu seperti apa? Buka semua aja, nggak apa-apa Pak Greg, silakan. Ada 4 ya. Penetrasi pasar nanti ada turunannya teman-teman ya. Ada 3C, C1, C2, C3 yang tepat untuk market penetration, caranya seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang punya pemikiran, aduh, saya punya market nih di depan mata, tapi produk yang mereka cari kok kelihatannya beda ya sekarang. Saya punya kapasitas nih untuk bikin produk ini. Saya coba untuk masuk ke segmen ini. Ya, segmennya tetap sama, tapi kita bikin produk baru yang mereka butuhkan. Ya, contoh ya, sebagai contoh, salah satu klien kami pabrik kosmetik ya punya kapasitas membuat hand sanitizer ya, di mana marketnya adalah ibu-ibu selama ini untuk beli bedak, eyeshadow, beli lipstick dan seterusnya. R&D-nya punya kapasitas segera membuat hand sanitizer karena semua campuran chemicalnya mereka sudah paham ya. Nah, ini ibu-ibu pasti kan juga butuh kebersihan di rumah untuk menjaga suami, anaknya supaya nggak sampai kena corona ya. Akhirnya membuat suatu produk untuk menyiasati segmen yang dilayani, yaitu kecantikan dengan membuat hand sanitizer. Contohnya seperti itu. Asal kita punya market yang sama, kapasitas yang bisa memenuhi untuk membuat produk baru itu. Nah, jika yang ketiga, ini teman-teman, misal Pak, saya nggak mau mengembangkan produk yang baru. Produk aja yang lama ini saya tetap jual, tapi pangsa pasar saya ini saya harus beda, Pak. Karena segmen yang saya layani selama ini nggak bisa lagi. Apalagi mereka saat ini daya belinya turun.
Jadi saya harus mencari segmen yang lain atau di kota yang lain gitu ya. Saya harus market development. Nah, itu nanti ada 3C yang menyertai. Jadi semua ada 3C, 3C, total ada 12C ya. Itu adalah strategi 12C yang dikembangkan oleh SLC Marketing Inc. Ya, nanti akan saya ceritakan kira-kira strategi C-nya seperti apa. Dan yang terakhir adalah diversifikasi. Nah, teman-teman kalau mau benar-benar bikin usaha baru, produk baru, market baru, kita masuk ke diversifikasi. Nah, resiko ya sekarang. Mana resiko yang paling kecil? Yang pasti yang pertama adalah terkait market penetration. Karena kita sudah kuasai segmennya, kita sudah paham product knowledge ya, tapi kita lebih fokus lagi, lebih detail lagi. Ini lebih resikonya lebih kecil, Pak Fred.